Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan golongan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Gringsing. Pada UKIN kali ini, saya akan mengajarkan materi trigonometri pada kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Semoga nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari Kamis ini, mari kita semuanya berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan Bu Kusnul presensi kehadiran anak-anak hari ini. Yang tidak masuk hari ini adalah Rendra, sakit. Ada lagi selain Rendra yang tidak hadir anak-anak? Yusuf karena sakit. Ada lagi? Sakit. Baik, ada lagi selain 3 orang itu? Tidak ada? Ya. Untuk saat ini memang rawan dari sakit-sakit yang ada ya. Jadi anak-anak semuanya diharap menjaga kesehatan, tidak hujan-hujanan, dan kalau pulang hujan silakan dikondisikan menunggu terang ataupun sepatunya dilepas. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan belajar bersama mengenai trigonometri. Trigonometri merupakan materi yang akan dipelajari pada semester ini. Materi pelajaran hari ini sudah Bu Kusnul sampaikan pada Google Classroom kelas ini ya anak-anak ya. Ya. Pada trigonometri ini, yang pertama akan kita bahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku ini nanti akan kita kupas satu persatu. Yang kedua, menerapkan perbandingannya pada pemecahan masalah sehari-hari. Ya, jadi kalian tidak hanya belajar materi saja, hitung-menghitung dalam matematika, tapi juga bisa mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Seperti halnya materi yang sudah diterima kalian kemarin-kemarin, materi pada trigonometri ini kalian dapat pakai dan aplikasikan misalnya pada penghitungan tinggi tiang bendera, tinggi pohon, dan lain-lain, sehingga kalian bisa menggunakan sin, kos, tangen ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya tadi sudah disebutkan ada 2. Yang pertama mengetahui perbandingan sudutnya. Yang kedua anak-anak bisa mengaplikasinya. Sebelum kita mulai dari pembelajaran ini ada tahapan-tahapan yang akan dilalui bersama. Yang pertama nanti setelah kita bahas materinya, langkah selanjutnya adalah nanti berkelompok karena model yang kita pakai adalah PBL atau Problem Based Learning. Di mana nanti setelah berkelompok nanti akan ada diskusi, kemudian ada juga nanti ada presentasi. Selanjutnya akan dicocokkan dengan konfirmasi masing-masing kelompok serta dibuat simpulan. Selain simpulan nanti ada kuis, 1 kuis dan juga nanti akan kita bahas. Matematika bukan pelajaran yang mengerikan sehingga nanti kita bisa menikmati bersama. Mungkin agak susah di awalnya, tapi setelah kalian mengupas dan belajar lagi tidak akan susah.
Sebelum kita mulai, akan diberikan soal pretest. Anak-anak melihat soal berikut ini. Ya, ada satu soal kuis anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran trigonometri. Yang pertama, dan hanya satu soal ya kuisnya, mengenai tinggi dari puncak tiang bendera. Nah, sebelum kalian menerima pelajaran, apakah yang ada dalam benak kalian ketika mendapatkan soal seperti itu? Kemudian silakan tulis pada buku latihan kalian. Ya, ini sebagai pretest awal. Jadi kalian belum mempunyai dasar materi, kemudian nanti kita akan kasih materi dan nanti hasilnya bagaimana? Apakah ada perubahan dan perbaikannya? Silakan semuanya mengerjakan pada buku tugas kalian, ditulisi pretest ya. Ini sebagai kuis yang awal, pretest. Apa yang kalian ketahui dari materi soal tersebut? Silakan waktu mengerjakannya berapa? 5 menit cukup ya. Yang belakang terlihat ada tiang bendera, mata dari yang pengamat yaitu titik O. Ya, ada pengamat di titik O itu ya. Ini adalah matanya, kemudian melihat pada tiang benderanya. Nah, apa yang kalian bisa tangkap dari materi dan soal tersebut? Apakah kalian bisa menentukan tingginya bendera, tiang bendera ini apakah bisa? Nah, silakan dicoba difikirkan. Bisa? Dicoba dulu, semuanya mencoba dulu. Yang diketahui jaraknya, sudutnya, yang ditanya berapa tingginya. Yang anak pramuka mungkin dulu waktu LT pernah praktek? Iya ya. Tapi pasti pernah yang waktu LT itu. Lima menit mulai dari sekarang. Kalau soal cerita jangan lupa dikasih diketahui, ditanya, jawab. Yang diketahui apa, kemudian yang ditanya apa, caranya kira-kira seperti apa. Ya, ini aplikasi pada kehidupan sehari-hari tentang trigonometri. Mudah. Bisa dilihat nggak? Dari pengamatan O, sudut elevasi ke pangkal dan puncak tiang bendera, sudutnya 36 dan 38 derajat. Tentukan tinggi tiang bendera pada jarak O ke T, yang jaraknya 200 meter. Maka berapakah tinggi tiang benderanya? Ada catatan di bawah, tangan 38 derajat dan tangan 36 derajat.
sudah sampai pada tahap apa anak yang sebelah kiri kelompok sana? Sudah sampai tahap apa? Baru diketahui? Sudah sampai jawab? Ya, nanti akan kita bahas pada akhir pelajaran ya. Setelah ini kita bahas materinya, kemudian kalian bisa tahu langkahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang pertama kita akan melihat dan mempelajari mengenai kesebangunan, di mana kesebangunan ini adalah materi prasyarat yang sudah kalian temukan, sudah kalian pelajari ketika SMP. Ada materi tentang kesebangunan yang ada dua syaratnya. Syarat yang pertama silahkan dibaca Mbak Risa. Yang syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua silakan Haura. Sebanding. Dimaksud sebanding berarti antara nanti bangun yang satu memiliki perbandingan yang sama. Mari kita lihat dan amati dari dua segitiga ABC dan juga segitiga PQR ya. Silakan dikasih nama dulu yang sudah mendapatkan nama kelompok kalian. Kemudian dikasih kelompoknya kelompok berapa. Ayo Mas, semangat Mas. Dalam LKPD yang kalian terima terdiri dari 2 lembar karena namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Dalam lembar itu nanti ada soal yang diberikan. Nah, sambil mengerjakannya, kalian bisa berdiskusi dan memberikan tanggapan dari materi yang Bu Kusnul sampaikan, ya. Sudah dikasih nama semuanya? Baik, sambil menuliskan dan membaca soalnya, kalian perhatikan dalam layar tersebut. Dikatakan segitiga siku-siku apabila memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki satu buah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Yang ketiga memiliki satu buah hipotenusa. Yang keempat memiliki dua sudut lancip. Dan yang kelima memiliki 3 ruas garis. Yang namanya segitiga siku-siku tidak selalu berada dalam posisi yang berdiri, tapi kalian bisa lihat segitiga tersebut bisa juga sudut siku-sikunya berada di atas, di samping, dan sebagainya. Sehingga kalian bisa perhatikan pada papan tulis berikut. Coba sekarang anak-anak menjelaskan kembali apa itu segitiga siku-siku ya, silakan. Anak-anak, yang dikatakan dengan garis miring atau disimbolkan dengan mi, di sini bukan hanya karena letaknya yang miring pada segitiga siku-siku itu, tapi juga dipengaruhi karena garisnya itu berada di depan sudut siku-siku atau sudut yang 90 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Siku-sikunya di sini maka depannya ini adalah sisi miring. Ya, saya tulis sisi miring. Nah, kalau yang segitiga yang satunya ini depannya maka sisi miringnya berada di sebelah sini. Begitu ya. Ya, disimbolkan mi. Sedangkan yang ini sisi miringnya berada di depannya
sudut 90 derajat. Tidak semua sisinya, kalau segitiganya miring ini namanya sisi miring, berarti miring kabeh. Tidak ya. Lanjut. Dalam perbandingan segitiga, nanti anak-anak bisa melihat ada ilustrasinya dua. Ketika kalian berada di puncak menara, kalian lihat ke bawah itu menggunakan sudut depresi. Ketika kalian di atas, di bawah melihat benda yang di atas, pakainya sudut elevasi. Tahu bedanya, nanti tahu cara menggunakannya. Lanjut. Iya. LKPD yang ada pada lembar kalian itu disebutkan yang pertama perbandingan trigonometri dari dua segitiga ya. Seperti yang tadi sudah kalian ketahui, dalam menggunakan dan menghitung rumus trigonometri ini, yang pertama kalian bisa menggunakan aturan kesebangunan. Sisinya yang bersesuaian sama, sudutnya yang bersesuaian sama. Kemudian yang soal kedua, kalian perhatikan dulu anak-anak. Yang nomor 2 itu ada satu soal cerita pastinya. Kalian langkahnya yang pertama gambar dulu ya. Digambar dulu, kemudian dikasih kalimat matematikanya. Yang selanjutnya kalian gunakan perbandingan yang ada. Silakan dicoba untuk mengerjakan dulu. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Untuk 2 soal, saling bekerja kelompok ya. Yang masih belum paham, silakan lihat papan tulis. Kesesuaian sudutnya berarti apa per apa ya, kayak tadi ya. Kemudian sudutnya yang sama apa sama apa. Gambar dulu. Dino, udah? Ini nomor 2. Ya benar. Benar, itu sisi, berarti dikasih keterangan kan sisi yang bersesuaian berarti ini. Terus nanti sudut yang bersesuaian berarti sudut apa sama sudut apa berarti sama. Ya kan tadi kan yang bersesuaian gitu syaratnya. Ya. AC karo Peggy. Diterjemahkan coba ya. Ada tiangnya, terus ada Dimas, terus ada siapa itu? Belum? Ya, silakan. Di sketsa dulu
dulu untuk soal nomor 2. Nah, kesimpulannya berarti kalau 2 tadi syaratnya terpenuhi, dikatakan sebangun. Yang mana, Mas? Yang nomor 2. Oke. Mari kita bahas bersama dahulu soal yang nomor 2. Pak Heru adalah penjaga sekolah. Dia punya 2 orang anak, Dimas dengan Rama. Ya. Tingginya Dimas 1,8, tingginya Rama 1,5. Pada minggu pagi, Dimas ngajak Rama bermain di tengah lapang. Di lapangan tersebut ada tiang bendera. Jadi ada tiang bendera ya. Kemudian tiang itu sudah diketahui tingginya 9 meter. Mereka berdiri, susunannya itu berarti ada yang pertama tiangnya, terus setelah tiang ada Dimas berdiri, terus yang terakhir adalah Rama. Berdirinya berada pada satu garis lurus, sudah paham? Sedemikian sehingga ujung bayangan ketiganya berada pada titik yang sama. Berapa panjang bayangannya Rama? Berarti langkah yang pertama anak-anak bisa pakai perbandingan dulu. Segitiga siku-siku tadi. Ya, selanjutnya selain perbandingan, anak-anak juga bisa menerapkan dengan aturan perbandingan trigonometri tangen. Nanti akan kita bahas. Silakan dikerjakan dulu dari perbandingan, lihat segitiga siku-sikunya. Ya, ada segitiga siku-sikunya. Berarti ada berapa segitiga siku-siku yang terbentuk anak-anak? Hah? 3. Yang pertama segitiga yang terdiri dari bendera. Ya ini benderanya. Tiang benderanya. Tingginya nanti diisi ya. Segitiga yang kedua terdiri dari Dimas. Ini Dimasnya. Terus segitiga yang ketiga Rama, betul. Ini pakai Rama. Nah, selain dengan perbandingan ini anak-anak yang ingin akan disampaikan adalah pakai dengan tangen. Ya, ini yang akan dibahas. Tangen dari suatu segitiga siku-siku ada dengan perbandingan seperti berikut. Dari segitiga yang akan dilihat ini anak-anak bisa melihat dari segitiganya ada 3 aturan trigonometri. Yang pertama adalah sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen. Ya, sinus, kosinus, tangen. Dari rumus yang ada di layar, anak-anak bisa membuat cara singkat menghafalkan. Jadi disingkat. Sin demi, kos sami, tan desa. Ya, apa maksudnya? Kita lihat dari segitiga yang dibuat tadi Rama, Dimas, dan tiang bendera. Untuk yang mana namanya ini Rama tingginya adalah 1,5 derajat. 5 meter. Kemudian berapakah D-nya, psi-nya berapa? Nanti anak-anak bisa melihat sisi yang ada di depannya. Perhatikan pada 2 segitiga berikut. Ada sudutnya di sini. Ini nanti akan ditanya sudutnya di sini ya. Nanti kalian akan diberikan sudutnya. Kemudian ada juga sisi yang akan bersesuaian. Diulangi dulu. Udah dibuat segitiganya? Boleh dibaliknya, boleh pakai pensil dulu. Perwakilan coba kita kelompokan sekarang. Mbak, silakan kelompok 1 maju untuk menayangkan hasil pengerjaannya. Saya fotokan biar ditampilkan di komputer sini. Maju 2 orang biar buat membantu presentasinya.
Kok ada jawabannya, mungkin ada yang beda jawabannya, ya. Ya. Nanti difoto ya. Yuk dibacakan dulu caranya. Oh, cara enggak langsung ditulis aja kok. Oh ditulis ya. Nggak usah dibaca aja Mbak. Baca aja. Dibaca yang ini aja, yang kedua ini Mbak. Iya ini aja. Mungkin ada yang masih salah ngitungnya, dibacakan sama kelompok 1. Mungkin kita samakan, yuk. Nah, dikebawahi 1,8x sama dengan 1,5 dikali 2,4. Jika kita kebawakan lagi, x sama dengan 3,6 hasil dari 1,5 dikali 2,4 sama dengan 3,6 dibagi 1,8. X-nya kita temui adalah 2. Jadi jarak bayang rama. Jadi jarak bayang panjang bayangan rama adalah 2. Satuannya apa Mbak? Ya, begitu ya. Ada yang masih bingung untuk yang penjawaban dari kelompok 1 sama semua? Sama ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah maju. Yang masih bingung kelompok yang belakang mungkin kok bisa 2? Sama? Ya, jadi sama ya. Untuk materinya anak-anak dari sekian soalnya kita kerjakan lagi untuk kuisnya ya. Ada yang ditanyakan dulu tentang penggunaan aturannya yang sudah dibahas, sin kostannya? Belum? Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan post test. Keluarkan lagi buku kalian untuk mengerjakan post test yang tadi sudah kalian persiapkan ketika pretest ya. Selamat mengerjakan. Hasilnya nanti silakan kalian tulis dalam buku kalian. Nanti akan dikumpulkan, akan menjadi nilai pretest. Ya, akan ada nilai pretestnya hasil dari pengerjaan soal berikut. Oke, nanti jadi 1. Pembelajaran hari ini anak-anak selesai. Kita tutup dengan pembuatan dan penyamaan persepsi mengenai materi ajar hari ini. Kesimpulan yang didapatkan, yang pertama apakah sama dengan yang berada pada layar? Silakan dibacakan kelompok 2. Mbak, yang belakang dibacakan 1 simpulannya. Kemudian ya, itu adalah simpulan yang pertama. Simpulan yang kedua dibacakan kelompok 3. Silakan, Mbak. Ayo.
Terakhir yang kelompok 4 membacakan untuk yang simpulan ketiga. Tangan A. Ya, untuk materi hari ini kita tutup pada materi yang terakhir mengenai sin, kos, dan tangen. Untuk materi yang selanjutnya kita akan lebih banyak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu silakan tetap dipelajari pada buku paket yang ada. Ya, kita akan membuka lagi proyek yang akan dilakukan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan ditutup dengan berdoa dulu, Mbak. Setelah itu bukunya dikumpulkan. Kembali dulu menghadap ke depan, Mbak, untuk penutupan. Nanti bukunya kemudian dikumpulkan ya. 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 Baik semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.